Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat selalu. Sekarang kita belajar fikih kelas 2, adzan dan iqamah. Pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang adzan. Hari ini Bu Guru akan mengulangi sedikit materi tentang adzan. Pengertian adzan, anak-anak masih ingat? Pembelajaran kemarin adzan artinya, secara bahasa adzan artinya pemberitahuan. Sedangkan secara istilah, adzan adalah seruan yang menandai masuknya waktu sholat 5 waktu. Apa tujuan adzan? Adzan memiliki tujuan tertentu. Mengapa adzan itu dikumandangkan sebelum sholat fardu dimulai? Tujuannya adalah memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin, sedangkan orang yang mendengar adzan disebut mustami. Anak-anak perlu diingat, orang yang mengumandangkan adzan itu disebut muadzin. Orang yang mendengar adzan disebut mustami. Adzan harus dikumandangkan dengan suara nyaring. Adzan dikumandangkan ketika masuk waktu sholat fardu, yakni sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Adzan itu dikumandangkan ketika sholat fardu. Bagaimana Bu Guru kalau sholat sunnah? Kalau sholat sunnah tidak disunahkan untuk adzan. Diingat-ingat ya anak-anak. Lafal adzan semuanya sama, hanya membedakan di lafal adzan subuh. Di sholat subuh ada yang membedakan dari adzan-adzan sholat lainnya, yaitu pada adzan subuh setelah mengucap hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, diucapkan lafal as-sholatu khairum minan naum, dibaca sebanyak 2 kali, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Anak-anak, sholat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian yang mendengar adzan, dia sunnah untuk menjawab adzan tersebut, lafaz as-sholatu khairum minan naum. Jawabannya, shodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang artinya, engkau benar, engkau betul, dan saya termasuk di antara orang-orang yang menyaksikan hal itu. Perlu diingat-ingat anak-anak, lafal adzan sholat fardu semuanya sama, hanya yang membedakan pada sholat subuh, yaitu setelah mengucapkan hayya 'alal falah, seorang muadzin harus mengucapkan lafal as-sholatu khairum minan naum sebanyak 2 kali. Dan lafal adzan, bacaan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacaan takbir yang dibaca saat adzan sebanyak 6 kali. Mengumandangkan adzan dan iqamah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan menjawab adzan hukumnya sunnah. Membaca doa setelah adzan hukumnya sunnah. Sekarang kita belajar tentang iqamah. Apa itu iqamah? Iqamah adalah seruan yang menunjukkan bahwa sholat akan dimulai. Itu tandanya, ditandai dengan iqamah. Saat seorang muadzin berdiri membacakan iqamah, itu tandanya sholat akan segera dimulai. Para jamaah segera berdiri dan merapatkan barisannya untuk memulai sholat fardu. Apa tujuannya iqamah? Iqamah juga memiliki tujuan.
sama seperti dengan azan tadi. Tujuan iqamah, jika iqamah telah dikumandangkan, maka imam dan makmum segera menyiapkan diri untuk memulai sholat berjamaah. Imam dan makmumnya cepat-cepat berdiri, merapatkan barisan dan memulai sholat berjamaah. Melafalkan iqamah disunahkan agak cepat. Iqamah dikumandangkan dengan suara lebih rendah daripada adzan. Kalau adzan dilafalkan dengan suara keras. Orang yang melakukan iqamah sebaiknya orang yang mengumandangkan adzan juga. Jadi orang yang iqamah itu sebaiknya orang yang melafalkan adzan tersebut. Lafal iqamah. Siapa yang hafal lafal iqamah? Coba nanti tirukan dan praktekkan. Lafal iqamah. Perlu diingat anak-anak, lafal iqamah dibaca sebanyak 1 kali. Hanya pada lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah itu dibaca sebanyak 2 kali, lainnya dibaca sekali ketika iqamah. Sedangkan adzan semua dibaca sebanyak 2 kali, kecuali bacaan takbir yaitu 6 kali. Kita coba baca bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saat muadzin selesai melafadzkan iqamah tadi, semua para jamaah diusahakan langsung berdiri dan merapatkan barisannya. Salah satu keutamaan adzan dan iqamah adalah akan diampuni dosanya sepanjang suaranya, dan semua yang mendengarkan adzan tadi akan di bumi akan mendoakan baginya, akan mendoakan ampunan untuknya. Terima kasih anak-anak. Materi hari ini adzan dan iqamah selesai. Semoga materi pagi ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.